Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu analisa kinerja sektor publik. Kami akan membahas 6 subbab dalam bab ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Eka Septia, NIM 193102008. Teman saya Dina Alfionita, NIM 193102111. Nihayatun Naimah, NIM 193100055. Habsyah Nadratul Ulya, NIM 190310054. 6 subbab yang akan kami bahas dalam bab ini adalah: yang pertama, kinerja; yang kedua, pengukuran kinerja; yang ketiga, kinerja sektor publik; yang keempat, informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja; yang kelima, peranan indikator kinerja dalam pengukuran; yang keenam, evaluasi kinerja. Subbab yang pertama adalah kinerja. Kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu organisasi, kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada 5. Yang pertama, faktor personal, meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, dan komitmen yang dimiliki setiap individu. Yang kedua, faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, dan arahan, serta dukungan yang diberikan oleh manajer atau leader. Yang ketiga, faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan setim, serta kepercayaan terhadap sesama anggota tim. Yang keempat, faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi. Yang kelima, faktor kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu metode alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi, sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Ada elemen pokok pengukuran. Yang pertama, menetapkan tujuan, sasaran, strategi organisasi. Yang kedua, merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Yang ketiga, mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan secara sasaran-sasaran. Yang terakhir, evaluasi kerja. Selanjutnya ada aspek pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama, masukan input. Yang kedua, kelompok proses. Yang ketiga, kelompok output. Yang keempat, kelompok hasil. Yang kelima, ada kelompok manfaat. Dan yang keenam, kelompok dampak. Yang ketiga, kinerja sektor publik. Kinerja sektor publik adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijakan pemerintah dan unit-unit organisasinya yang lain, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup banyak atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan. Maksud pengukuran kinerja sektor publik: 1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah. 2. Digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. 3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan kinerja sektor publik bersifat multidimensional. Manfaat pengukuran kinerja: 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. 2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 3. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya.
4. Dasar memberikan reward dan punishment secara objektif. 5. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan. 6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan. 7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Informasi non-finansial, pengukuran dengan balance. 2. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 3. Karakteristik variabel kunci. Oke, lanjut. Saya akan membahas tentang informasi finansial. Jadi, penilaian kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja atasan dengan yang akan dianggarkan. Nah, varians analisis juga ada beberapa macam. Untuk yang pertama, varians pendapatan, dan untuk yang kedua, varians pengeluaran atau belanja, dan untuk yang ketiga, varians pembiayaan. Nah, setelah analisis varians dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varians tersebut. Kemudian keterbatasan analis varians biasanya diantaranya adalah kesulitan menetapkan batasan besarnya varians. Nah, oke, lanjut. Saya akan membahas tentang informasi non-finansial. Jadi, informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dipakai atau dikembangkan di berbagai organisasi adalah menggunakan balance scorecard. Namun, balance scorecard sendiri ada beberapa banyak pengukuran atau melibatkan beberapa aspek. Beberapa aspek tersebut, untuk yang pertama perspektif finansial, dan untuk yang kedua perspektif kepuasan pelanggan, untuk yang ketiga perspektif efisiensi proses internal, dan untuk yang keempat, yang terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, jenis informasi non-finansial ini dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau key variable, atau key success factor, atau key result factor, atau pulse point. Nah, variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor penyebab-penyebab kesuksesan itu terjadi dalam organisasi tersebut. Nah, lanjut karakteristik variabel kunci itu ada beberapa macam. 1. Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut. Untuk yang kedua, sangat volatil dan dapat berubah dengan cepat. Untuk yang ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi. Dan untuk yang keempat, jika terjadi perubahan, perlu diambil tindakan segera. Dan untuk yang kelima, dapat diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Lanjut, slide berikutnya tentang peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja sektor publik. Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Indikator kinerja ini sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial.